Jawabannya adalah perawat. Namun, mari kita realisasikan garis waktu sejarah kita selama puluhan tahun. Perawat selalu dipandang sebagai pelaksana taktis di lapangan, menangani luka, memasak infus, dan mengolah triase di tenda darurat. Secara kronologis, peran ini harus berevolusi. Kita tidak lagi berada di paling bawah garis rantai komando. Sudah saatnya perawat bergerak maju dari sekedar pelaksana di era domestik pasca bencana, naik ke tingkat manajerial hingga duduk di kursi pengambil kebijakan pra-bencana. Mengapa perubahan peran ini menjadi begitu mendesak dan krusial? Mari kita lihat dampak nyata yang terjadi di lapangan jika suara perawat diabsenkan dalam kebijakan. Kebijakan manajemen bencana seringkali dirumuskan oleh pihak yang tidak memahami realitas klinis dan psikologis di lapangan. Misalnya, hanya berfokus pada logistik tanpa memikirkan manajemen bertahan korban. Akibatnya, terjadi dampak chaos distribusi, bantuan medis, kegagalan triase skala besar, dan tingginya angka mortalitas sekunder yang seharusnya bisa dicegah. Berdasarkan studi literatur global yang dipublikasikan di International Nursing Review, perawat mencakup 40% hingga 60% dari total tenaga kesehatan dalam respon bencana, menyatakan bahwa keputusan yang melibatkan perawat di tingkat hulu mengurangi waktu respon medis hingga 30%. Fakta lapangan sendiri ketika terjadi bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, masalah terbesar bukanlah kurangnya obat-obatan, melainkan kegagalan sistem manajemen komando di posko kesehatan. Karena perawat yang tahu kapasitas lapangan, kita dilibatkan dalam perencanaan bantuan obat yang datang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan penyakit pasca bencana. Dampak ini tidak hanya terjadi di satu titik koordinat. Jika kita melihat secara luas, kebutuhan akan peran perawat ini membentang secara spasial di ruang lingkup global hingga di unit kecil di daerah. Untuk memahami betapa strategisnya perawat, kita harus melihat kontribusi mereka melalui lensa spasial. Yang pertama, di tingkat makro atau nasional atau global, kebijakan pusat seperti BNPB dan Kementerian Kesehatan berperan sebagai policy planner yang menyusun pedoman nasional penanggulangan bencana berbasis komunitas. Yang kedua, di tingkat major atau wilayah dan rumah sakit, perawat harus merancang sistem evaluasi, hospital disaster planner, dan pemetaan zonasi risiko di rumah sakit. Poin ketiga, di tingkat mikro atau komunitas atau posko, di mana di pusat bencana, perawat komunitas adalah penggerak ketanggungan warga atau community resilience untuk mengedukasi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak sebelum bencana terjadi. Melihat luasnya ruang lingkup kerja tersebut, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apa solusi konkret untuk menjembati kesenjangan antara realita lapangan dan kursi kebijakan saat ini? Masalahnya, perawat seringkali mengalami underestimating atau kurang terwakili di badan penanggulangan bencana karena adanya hambatan struktur dan stereotip bahwa perawat hanya bekerja di samping tempat tidur atau bedside. Dari permasalahan ini, saya menyuarakan solusi 3 pilar aksi. Yang pertama, formulasi kebijakan inklusif mendesak pemerintah untuk memasukkan perawat dalam jajaran komisioner atau pengambil keputusan di badan penanggulangan bencana nasional dan daerah. Yang kedua, peningkatan kapasitas edukasi, di mana mengintegrasikan kurikulum disaster nursing
Saya, Elza Agustina